Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila arwahi jami'il awliya wal ulama'il amilin wal qurra'il mukhlisin wa immatil hadith wal mufassirin wa khususan la ruhi mu'allifi hadzal kitab al-imam Jalaluddin As-Suyuti wal imam Jalaluddin Al-Mahalli wa nafa'ana Allahu bihima wa bi ulumihima wa a'ada alaina min barakatihima wa anwarihima wa asrarihima fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 228. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin in kunna yu'min billahi wal yawmil akhir in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihin wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahillu lan ora halal, tegese ora oleh, lahunna keduwe al-mutallaqat. Ning gone ayat sebelumnya itu ada kata wal mutallaqat yatarabbasna. Wala yahillu lan ora halal lahunna keduwe al-mutallaqat apa ayaktumna yen to ngumpetake sapa al-mutallaqat ma ing perkara khalaqa kang wis nyiptakake sapa Allah Gusti Allah fi arhamihinna ing dalem pira-pira rahime al-mutallaqat minal waladi nyatane saking anak awil haidhi utawa haid ing kunna lamun padha ana sapa al-mutallaqat ana iku yu'minna padha iman sapa al-mutallaqat billahi kelawan Allah wal yaumil akhiri lan dina akhir. Potongan ayat ini mengatakan bahwa seseorang yang dicerai itu tidak boleh menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya. Artinya nek ndeke pancen ketika dicerai kok ternyata dia hamil meskipun baru 1 bulan 2 bulan belum kelihatan, tetaplah jujur. Artinya dia harus menempuh iddah sampai nanti melahirkan.
atau untuk menghitung salah satu quru, yaitu 3 kali suci, kapan dia suci, kapan dia haid. Perempuan inilah yang tahu, yang bisa menghitung kapan dia selesai iddahnya. Jadi kejujuran dari seorang wanita yang mengalami iddah, yang harus melalui masa iddah, itu sangat diperlukan sekali, karena tidak ada kan yang bisa mengetahui persis kapan dia suci, kapan dia haid. Pihak-pihak di luar kan tidak tahu, sehingga Allah menekankan la yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Tidak boleh perempuan yang ditalak itu menyembunyikan. Dalam pengertian apa? Nek haid yang ngaku haid, nek suci ngaku suci, biar hitungannya jelas. Jangan sampai ada korupsi waktu iddah ya. Sakjane iku sudah suci, baru suci yang kedua, tapi dia ngaku suci yang ketiga ya, ngaku suci yang ketiga sehingga iddahnya sudah selesai. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Itu kalau dia benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayat selanjutnya atau terusannya ayat, wa bu'ulatuhunna, utawi piro-piro bojone al-mutallaqat, azwajuhunna tegese utawi piro-piro bojone al-mutallaqat iku ahakku luweh ngahaki birodihina kelawan baleni al-mutallaqat, bimurajaatihina tegese kelawan baleni al-mutallaqat, walau abaina senajan moh sopo al-mutallaqat, fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono zamane iddah, fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono zamane iddah, ai fi zamanit tarabbusi tegese ing dalem zamane nunggu utawa nunggu tutuke iddah. In aradu lamun padha ngarepake sapa azwajuhun in aradu lamun ngarepake sapa azwajuhunna islahan ing bagusake, islahan ing bagusake bainahuma antarane zauj lan zaujah, bainahuma antarane zauj bojo lanang wa zaujah lan bojo wedok, la dhira rol mar'ati ora ing gawe bahaya marang wong wedok, ora ing gawe bahaya marang wong wedok, wa huwa utawi lafal in aradu islaha, wa huwa utawi lafal in aradu islaha iku tahridun gegerei. Gegerei itu artinya mengingatkan dengan keras, ala qasdihi ing atase nejone islaha, ala qasdihi ing atase nejone islaha, la syartun ora dadi syarat, la syartun ora dadi syarat li jawazir raj'ati keduwe wenange baleni zaujah, li jawazir raj'ati keduwe wenange baleni zaujah. Wa hadza utawi iki kilah dawuh wa bu'ulatuhunna in ahaqqu biraddihinna, wa hadza utawi dawuh wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna iku fit talaqir raj'i
ing dalem hukume tolak raj'i, iku fit talaqir raj'i ing dalem hukume tolak raj'i. Wa ahakku utai lafal ahakku iku isim bentuknya memang isim tafdhil, iku la tafdhila ora ana ngunggulake iku maujud, iku la tafdhila ora ana ngunggulake iku maujud fihi ing dalem lafal ahakku. Mengapa kok tidak mengandung makna tafdhil? Idla haqqa, krana ora ana hak iku maujud li ghairihim kedue liyane azwajihinna. Idla haqqa krana ora ana hak iku maujud li ghairihim kedue liyane azwajihinna fi nikahihinna ing dalem baleni nikah ing al mutallaqat, fi nikahihinna ing dalem baleni nikah ing mutallaqat fil iddati ing dalem mongsone iddah. Saya jelaskan yang potongan ayat wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika, selagi masih masa iddah. Jadi mulai dari talak itu ada tolak bain, ada tolak raj'i. Tolak bain itu artinya tolak raj'i itu talak yang mana bekas suami itu masih bisa kembali kepada istri yang ditalak dalam jangka waktu masih masa iddah. Talak raj'i namanya. Kalau talak bain, talak yang di mana seorang suami sudah tidak boleh lagi rujuk kepada istrinya yang ditalak kecuali istrinya itu sudah nikah dengan laki-laki yang lain dan sudah didukhul oleh suami yang baru, lalu ditalak oleh suami yang baru melewati masa iddah. Suami yang pertama tadi boleh kembali lagi tapi dengan akad yang baru. Nah, ini ayat masih membicarakan mengenai hukum yang terkait dengan tolak raj'i. Perempuan yang ditalak kemudian menempuh masa iddah, ya kalau orang yang sudah orang yang sudah ditalak dan pernah dukhul itu kan 3 kali suci. Selama menunggu 3 kali suci itu, sewaktu-waktu suami itu mau merujuk ya boleh ya. Nah, menurut syariat rujuk itu menjadi haknya suami ya, karena pada saat itu istri yang iddah juga tidak boleh menerima lamaran orang lain. Jadi misalkan masa menunggunya itu 3 kali suci, katakan sampai 65 hari. Sepanjang 65 hari itu yang berhak untuk kembali kepada perempuan itu adalah bekas suaminya. Bekati tiba-tiba baru iddah 1 bulan, suaminya datang kepada istrinya, aku arep balian, mau kembali kepada kamu. Itu karena suami yang mentalak itu adalah orang yang berhak. Nah, maka walau abaina, meskipun perempuannya itu enggak mau, tapi itu tetap menjadi haknya kaum laki-laki ya. Itu kalau di ketentuan fikih ya. Kalau sekarang ya rujuk harus dicatat di pengadilan ya kan. Oke. Nah, tetapi rujuk itu hendaknya dengan tujuan untuk berupaya membuat kemaslahatan ya. Jangan sampai seorang laki-laki merujuk
istri yang sudah dicerai kok tujuannya sampai ingin membuat sengsara perempuannya, wes tak rujuk meneh wae, engko tak ajar meneh wae, baru tak cerai meneh. Kalau maksudnya seperti itu, tentu saja itu tidak disarankan, tidak diseyogiakan seperti itu ya. Nah, lalu Imam As-Suyuti menjelaskan kata-kata wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, ada kata-kata ahaqqu yang artinya lebih berhak, tetapi di sini maksudnya tidak menganggap bahwa ada orang lain yang berhak lalu suami lebih berhak, tidak ada. Karena jadi kata ahaqqu itu meskipun berupa isim tafdhil, tetapi di situ tidak mengandung tafdhil karena tidak ada bandingan orang yang berhak terhadap hak yang dimiliki oleh seorang suami, begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini tentang hukum talak raj'i ya. Jadi talak raj'i itu talak yang suami masih boleh kembali. Maksimal talak raj'i itu 2 kali. Nanti ada ayatnya. Nanti ada ayat at-talaqu marratan. Nah, wis pernah talak 2 kali, talak rujuk, berarti sudah 2 kali. Nanti kalau talak lagi ketiga, lah itu namanya talak apa? Talak bain. Talak yang suami tidak bisa atau tidak boleh rujuk kembali kepada istrinya. Walahunna mithlul ladzi alaihin, walahunna lan iku tetep kedue al mutallaqat alal azwaji wajib ing atase pira-pira bojo lanang mithlul ladzi utawi sepadane hak, mithlul ladzi utawi sepadane hak lahum kang tetep kedue azwaj alaihinna kang wajib ing atase al mutallaqat minal hukuki nyatane nyatane utawa rupane pira-pira hak bil ma'rufi kelawan bagus syar'an ing dalem ukuran syariat min husnil usrati saking bagusi ngumpuli, min husnil usrati saking bagusi ngumpuli, wa tarkid dirari lan ninggal gawe melarat gawe bahaya, wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono husnil usrah wa tarkid dirar. Perempuan itu memiliki hak sebagaimana hak yang dimiliki oleh laki-laki atau suami. Maksudnya laki-laki dan perempuan dalam hubungan keluarga itu sama-sama punya hak dan kewajiban. Suami kewajibannya memberi nafkah, memberi nafkah, sandang, pangan, papan, itu tanggung jawabnya suami. Memberikan pakaian, memberi makanan, memberikan tempat tinggal, itu tanggung jawabnya suami, kewajibannya suami yang menjadi hak dari perempuan. Tapi suami juga punya hak ya, punya hak untuk apa? Perempuan harus mentaati suami ya, mentaati perintahnya, mentaati aturannya selama aturan dan perintah itu tidak untuk melanggar syariat ya. Peniku apa namanya aturannya seperti itu. Maka jadilah ya, bagi yang laki-laki jadilah suami yang bertanggung jawab. Kalau Anda jadi istri, jadilah istri yang juga taat kepada suami ya.
Ini penting diperhatikan kau ibu para calon-calon ibu ini ya. Itu ada rahasia yang ada sir yang terpendam di situ ya, itu didawuhkan oleh Mbah Maimun ya. Cikal bakal keluarga yang sukses, keluarga yang akan melahirkan anak-anak yang soleh solehah, itu salah satunya adalah kalau para ibu itu benar-benar taat kepada suami ya. Itu dicatat ibu-ibu, calon ibu-ibu itu sampan titeni ono keluarga kok ibune niku ora taat marang wong lanang, anake murat marit, paling enggak ora ono sing dadi lah, biasa-biasa saja ya kan. Itu memang barokai ibu yang taat kepada suami, itu kemudian Allah melimpahkan berkah juga kepada putra putrinya menjadi orang-orang yang baik. Nah, alim ya alim tenan, pinter tenan ya. Niku mulane jadilah ya, kalau suami ya jadi suami yang bertanggung jawab sesuai dengan kemampuannya, memberikan apa yang harus diberikan. Dan kalau menjadi istri, jaga ketaatan akhlak kepada suami agar itu nanti barokah keluarganya itu. Sampai lihat, diamati saja di sekeliling, ono keluarga kok ibune misalnya, mohon maaf ya, parahnya itu sampai misalnya ono ibu-ibu kok sampai nakal misalnya, utawa ono ibu-ibu kok selingkuh misalnya, niku wis tidak membawa berkah kepada keluarga. Ojo sampai seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hak dan kewajiban itu dimiliki oleh suami maupun istri, tapi itu bil ma'ruf ya, dengan standar kebaikan menurut syariat ya. Artinya istri wajib mentaati suami kalau perintah dan aturannya itu tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat boleh ditentang ya, boleh ditentang. Suami kok ngomong, wis Bu, ora usah salat, ayo mangkat saiki lunga. Lah kowe boleh ditentang, perintah kok kono ora salat. Kudu salat dhisik. Ya, misalnya begitu. Tetapi menurut Al-Qur'an nggih tuntunannya begini, walir rijali alaihinna darajah. Oke, laki-laki perempuan itu memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, tapi menurut Quran niki, Quran sing dawuh nggih, walir rijali alaihinna darajah. Walir rijali lan iku tetep kedue wong lanang, artinya untuk suami. Alaihinna wajib ing atase nisa utawa wong wedok, darajatun utawi ana derajat, artinya tetap saja laki-laki itu memiliki keunggulan derajat. Fadilatun tegese keutamaan fil haqi ing dalam hake ya. Min wujubi ta'atihinna, rupane wajibe taate nisa utawa bojo wedok lahum marang rijal. Saking gedene hake wong lanang niku Kanjeng Nabi sampai dawuh, napa dawuhe Kanjeng Nabi, lau umirtu napa niku napa sing maknane, kalau aku diperintahkan, andikan aku boleh
memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, ya, la amartu almar'ata antas juda li zaujatiha, aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, li azmi haqqihim alaihinna, ya, karena besarnya haknya seorang suami atas seorang istri. Itu menggambarkan perumpamaan saja betapa hak seorang suami itu begitu tingginya. Karena apa? Karena kewajibannya juga tinggi, kan? Menanggung kehidupannya sehari-hari, makan tidak makan itu tanggung jawabnya seorang suami. Bismillahirrahmanirrahim. 5 krono perkara saku kang padha nekakake sapa rijal ing ma, saku kang padha nekakake sapa rijal ing mahu, saku kang nekakake sapa rijal hu ing ma, minal mahri saking mahar, wal infaqi lan aweh nafaqah, wal infaqi lan aweh nafaqah, ya. Wallahu ta'ala Allah ku azizun dat kang menang fi mulkihi ing dalam keratone Allah, hakimun tur dat kang maha wicaksana fima ing dalam perkara dabbaro kang merintahake sapa Allah hu ing ma li khalqihi marang makhluke Allah, li khalqihi marang makhluke Allah. Niki selesai sudah tentang hak antara suami dan istri. At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a illa an yakhafa alla yuqima hududallah, fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bih, tilka hududullahi fala ta'taduha, wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humul zalimun. At-talaqu utawi pegatan kang iso dibaleni, at-talaqu utawi pegatan kang iso dibaleni, ai at-tatliqu tegese megat, alladzi yuraja'u kang kena dibaleni, atau alladzi yuraji'u kang kena baleni sapa zauj, alladzi yuraji'u kang kena baleni sapa zauj ba'dahu ing dalem sakwise tatlik iku marratani tolak loro, ai isnatani tegese tolak loro. Tolak yang suami boleh rujuk itu hanya 2 kali, ya, 2 kali. Lah nek wis ping pindho terus tolak maneh, fa imsakun mongko wajib apa ngeker itu artinya menahan, ai fa'alaikum mongko iku wajib ing atase sira imsakuhuna utawi ngekere al mutallaqat. Menahan artinya menahan, mempertahankan pernikahannya itu ba'dahu ing dalem sause tatlik, bi anturaji'u kelawan yen toh baleni sapa sira kabeh guna ing al mutallaqat. Setelah talak 2 kali, talak pertama rujuk, talak kedua
setelah talak kedua ini pilihannya hanya dua. Kamu akan imsak, yaitu kembali kepada istri lalu dipertahankan dengan cara yang baik, ya, bima'rufin kelawan bagus, min ghairi idhrarin kelawan tanpa gawe bahaya marang mutallaqat. Utawa sing kedua au tasrihum bi ihsan, utawa ngecolake sapa sira ai irsaluhunna, tegese ngecolake ing mutallaqat bi ihsanin kelawan bagus. Kalau sudah talak dua kali, pilihannya selama masih iddah boleh rujuk atau dilepas. Itu pun Al-Quran luar biasa, ya, nasihatnya. Kalaupun mau kembali mempertahankan pernikahan harus bima'rufin, dengan cara yang baik, min ghairi idhrarin, tanpa harus membahayakan, membuat madharat kepada pihak perempuan. Atau kalau mau melepas, au tasrihum bi ihsan. Nah, arep dilepas artinya dicerai sudah selamanya, ya dengan cara yang ihsan, cara yang baik. Ya, cerai pun kalau bisa itu dengan cara yang baik. Karena apa namanya, cerai yang baik itu apa? Artinya cerai ketika masih masa iddah, suami masih tetap memberi nafkah dalam masa iddah, itu namanya cerai dengan cara yang baik, ya. Wala yahillu lan ora halal lakum kedue sira kabeh ayyuhal azwaju he para bojo lanang. Apa sing ora halal antak khudhu yen toh ngalap sapa sira mimma saking barang ataitumu kang padha paring sapa sira. Ataitumu kang padha paring sapa sira huna ing mutallaqat minal muhuri saking pira-pira mas kawin. Syai'an ing suwiji-wiji idza talaqtumu ing dalem nalikane tolak sapa sira, megat sapa sira huna ing mutallaqat, ya. Kalau kamu pegatan, mahare aja mbok tagih meneh, ndi maharku iki ora iso, ya. Kecuali talak sebelum dukhul, ya, itu boleh diminta separuh. Jadi nikah baru ijab hari ini, belum dukhul, ya, belum dukhul, besok pegatan atau minggu ngarep karena tolak pas head 10 dino belum dukhul, 10 dino malah dipegat. Nah, mahare boleh diminta separuh, ya. Tapi ya lucu, ya, mahar separuh, mahar masak gram, ini dipetil setengah gram. Ya Allah, ini apa ini Quran? Kalau Anda menceraikan istri Anda, jangan kamu ambil apa yang sudah diberikan kepadanya, yaitu berupa mas kawin. Sedikit pun jangan kamu ambil. Illa an yakhafa, kejaba yen to wedi sapa zauj lan zaujah, ay az-zaujani tegese pasangan loro, lanang wedok niku, bojo lanang bojo wedok, Allah yukima ing yen to ora jumenengi sapa, Allah yukima ing ora jumenengi sapa az-zaujan hududallahi ing pira-pira pelanggarane Allah. Aila yaktia tegese ora nekani sapa zaujan bima kelawan perkara hatta kang wis mlanggeri sapa Allahu ing ma lahuma kedue zaujan minal hukuki nyatane saking pira-pira hak. Wa fi qiraatin lan iku tetep ing dalem siji qiraah yukhafa utai lafal yukhafa bil bina ilil maf'uli kelawan diwaca bina maf'ul, ya. Kalau iya khaufa niku bina fa'il.
Fa'alla yuqima monggo utai lafal alla yuqima iku badalun dadi badalus timalin iku badalus timalin badal istimal minad dhamiri saking dhamir fihi kang tetep ing dalem lafal fihi kang tetep ing dalem lafal ya khofa wa quri alan diwaca apa lafal ya khofa bil fauqaniyati kelawan tak kang dititik dhuwur bil fauqaniyati kelawan tak kang dititik dhuwur fil fi'laini ing dalam fi'il loro. Oh berarti niki lafal ya khofa kalau lafal yuqima fi'il loro niku dalam satu qiraah itu digunakan bukan ya tapi tak. Illa anta khafa alla tuqima. Kalau menggunakan fauqaniyah tapi mabni maf'ul ya, illa antu khafa alla tuqama. Fa in khiftum mongko lamun kuatir sapa sira alla yukima ing tohora jumenengi sapa zaujan fa in khiftum mongko lamun kuwatir sapa sira kabeh alla yuqima ing ento ora jumenengi sapa zaujan hududallahi ing peraturane utawa pelanggaran pira-pira pelanggarane Allah fala junaha mongko ora ana dosa iku maujud alaihima ing atase zaujan fima ing dalem perkara iftadat kang nebusi sapa zaujah bihi kelawan kang nebusi sapa zaujah bihi kelawan napa niki bihi kelawan apa mahar nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Fala junaha mongko ora ana dosa iku maujud alaihi ma ing atase zaujan fima ing dalem perkara iftadat kang nebusi sapa zaujah bihi kelawan ma ngoten mawon nggih bi maftadat bih nafsaha ing awak dhewene zaujah minal mali saking bondo liyutallika supaya megat sapa zauj ha ing zaujah aila haraja tegese ora ana dosa iku maujud ala zauji ing atase wong lanang ing bojo lanang fi akhdhi ing dalem ngalap marang ma wala zaujatu wala zaujati lan ora ana dosa ing ngatasé wong wedok fi badlihi ing dalem nyerahake ma. Maksudnya ngeten, kecuali dalam keluarga itu terjadi sengketa tapi sing lanang niku sing wedok asline wis ora betah tapi sing lanang moh megat, maka seorang istri boleh nebus, wes mas aku dipegat wae mahare sampean tak balekno mbiyen sing 1 miliar kae misale mahare 1 miliar mbiyen tak balekno tapi aku mbok pegat, itu boleh. Sing lanang nompo terus dipegat bojone, itu ndak apa-apa, namanya
itu khulu ya kalau dalam hukum Islam itu. Jadi istri minta dicerai tapi dia membayar tebusan ya, daripada sing lanang ora gelem megat ya toh, karena ada satu dan lain hal ya, istrinya mungkin sudah tidak betah berhubungan dengan suami itu, sekeluarga dengan suami, boleh istrinya mengajukan usul, tolong aku mbok pegat ora iso. Misalnya sing lanang terus ngomong, nah, maharmu kan biar balekno tak pegat ora apa-apa. Nah niku la haraja 'ala zauj fi akhdhihi wala zaujati fi badlihi. Lah niku aslinya kan tadi tidak boleh mengambil mahar ketika pegat, tapi kalau misalkan untuk khawatir nanti akan malah terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat di dalam keluarga ya, maka seorang istri boleh menebus dirinya, memberikan sesuatu kepada suami, lalu suaminya menerima. Yang memberi juga tidak dosa, menerimanya juga tidak dosa. Tilkal ahkamu tay mengkono-mengkono pira-pira hukum al-madhkuratu kang wis den tutur iku hududullahi, pira-pira pelanggarane Allah. Fala ta'tadu mongko aja padha nglewati batas sapa sira ha ing hududallah. Jadi itu tadi ketentuan-ketentuan itu jangan sampai dilanggar ya, tentang iddah, tentang apa-apa. Karena begini ya, sekarang dengan penemuan ilmiah, penemuan ilmu pengetahuan ya, orang sekarang bertanya, Pak, kenapa kok perempuan itu kalau cerai suruh iddah tetapi suami tidak beriddah? Suami itu nak cara fikih pegat dina iki ya dina iki juga bisa kawin meneh ya. Wong isik duwe bojo isik iso kawin meneh ya, nek gelem tur nek wani ya ta, iku oleh. Tapi istri kalau cerai kok harus iddah? Terus kan salah satu hikmatut tasriknya kemarin dibahas, untuk apa sih kok harus iddah? Satu, untuk mengetahui baro'atur rahim namanya ya, baro'atur rahim itu artinya mengetahui apakah rahimnya itu isi apa rahimnya niku kosong, itu kan. Nah pertanyaannya orang sekarang kan sudah ditemukan teknologi, orang itu bisa diketahui rahimnya isi atau rahimnya kosong menggunakan alat USG ya namanya. Ini orang perempuan hamil atau tidak, bahkan USG itu bisa mendeteksi perempuan hamil itu hamil berapa minggu atau berapa hari, janin atau ada gumpalan di situ itu berapa hari, itu sudah bisa diketahui. Gedene wis pirang senti, umure wis pirang dino, itu pakai USG itu bisa ya. Kalau dulu namanya apa selain USG itu pakai apa namanya itu, pokoknya untuk neropong apa namanya dulu kalau selain USG itu. Sekarang apa itu kan, nah sekarang kan ada alatnya, taruh di perutnya seorang perempuan itu, komputernya itu langsung memberi gambar tuh ya, ada isinya atau tidak itu kan. Nah sekarang untuk mengetahui itu kan sudah bisa pakai alat. Apakah berarti kalau sudah diketahui benar-benar tidak hamil, sudah tidak usah iddah saja? Oh, enggak bisa begitu.
Kalau dalam kitab usul fikih judulnya Al-Muwafaqat fi Usulis Syariah karya Asy-Syatibi, beliau menjelaskan yang namanya iddah itu hakikatnya adalah ketentuan itu bersifat ta'abudi. Ta'abudi itu artinya yus pokoknya kudu manut, itu manut kita sebagai hamba manut aturane marang Gusti, bukan bagian yang ta'akuli namanya, sesuatu yang bisa dirasionalisasikan. Jadi iddah itu sifatnya apa? Ta'abudi, bukan ta'akuli. Ta'abudi itu artinya sesuatu yang harus diikuti, kita sebagai hambanya Allah pokoknya ikut aturan itu. Nah, ta'akuli itu sesuatu yang bisa dirasionalisasikan. Loh, dalam syariat yang ta'abudi itu ya ada, yang ta'akuli ada. Dulu Nabi haji naik onta, apakah kalau ta'abudi berarti wong naik haji kudu numpak onta, tapi naik onta itu bukan sesuatu yang sifatnya ta'abudi, tapi itu namanya ta'akuli yang bisa dirasionalisasikan. Iyo Nabi naik onta sebab lewat darat. Nah, wong Indonesia yo kudu numpak perahu utawa numpak pesawat. Naik onta lo kapan tekane nyebrang lautan Bakahuni sekelelep kabeh. Ya, itu namanya ta'ak. Nah, iddah itu sesuatu yang sifatnya ta'abudi, bukan ta'akuli. Buktinya apa? Tidak sekedar bara'atur rahim, karena ternyata ada iddah yang harus ditempuh oleh orang perempuan meskipun dia belum belum haid, ya kan? Kemarin kan ada, kalau anak kecil yang masih belum haid itu iddahnya 3 bulan, atau perempuan yang sudah menopause itu iddahnya 3 bulan. Wallahi ya'isna minal mahidhi, itu ada iddahnya adalah salah 1 ashur. Lah kalau orang sudah menopause kan pasti tidak ada janin. Wis menopause itu artinya dia sudah tidak memproduksi sel-sel telur, ya kan. Tapi tetap ada iddah 3, dan itulah yang kemudian disimpulkan bahwa ketentuan iddah itu adalah hududullah fala ta'taduha. Bon niku pelanggarane Gusti Allah ojo dilanggar, manut wae dilakoni. Wa man lan utai sapane wong ku ya ta'adda nglewati wates sapa man hududallahi ing pira-pira pelanggarane Allah, faulaika mongko utahe mengkono-mengkono man hum ya ulaik iku adzalimuna, pira-pira wong sing zalim, iku adzalimuna pira-pira wong sing zalim. Ini beruntun ayat-ayat tentang hukum ini masih belum selesai, ya, masih belum selesai, masih beberapa ayat ke depan masih bicara hukum seputar pernikahan dan talak serta tentang rujuk. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.